Hari ini, hujan turun lagi, tipis, namun persisten. Seperti air mata yang menolak untuk berhenti. Aroma tanah basah dan daun yang luruh selalu memicu hal yang sama. Naluri untuk menggali kenangan. Aku duduk di sudut jendela, ditemani secangkir teh hangat dan sebuah kotak kayu tua yang baru saja aku temukan kembali. Di dalamnya, terbaring tumpukan kertas buram. Sebagian besar adalah lembaran-lembaran kalender lama. Bukan kalender baru yang mengkilap, melainkan yang sudah usang, penuh coretan, dan lingkaran tinta merah di tanggal-tanggal penting. Aku mengambil salah satu lembaran yang paling rapuh, bertanggal 18 Agustus, tahun yang terasa seperti abad yang lalu. Tepat di tanggal itu, ada sebuah gambar payung kecil yang digambar terbalik. Sebuah simbol yang dulu berarti kesedihan yang tak terhindarkan. 18 Agustus, hari di mana hujan juga turun. Tetapi hujan yang itu terasa jauh lebih dingin, lebih menusuk. Itu adalah hari di mana aku harus mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang aku yakini akan abadi. Selama bertahun-tahun, setiap kali mengenang tanggal itu, dadaku selalu terasa sesak, seolah air mata yang dulu tertahan kini mendesak keluar. Aku ingat bagaimana aku berlari di bawah siraman air, tidak peduli pada sepatu yang basah atau pakaian yang lengket. Yang aku pedulikan hanyalah melarikan diri dari kesadaran pahit bahwa babak tertentu dalam hidupku telah ditutup paksa. Kalender lama ini menjadi artefak fisik dari rasa sakit itu. Sebuah peta yang menunjuk langsung ke epicentrum emosi yang hancur. Aku selalu menyimpan lembaran-lembaran ini karena suatu alasan yang dulu tidak aku pahami, mungkin sebagai pengingat akan seberapa kuat aku pernah terluka. Namun, saat ini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Mata yang telah melewati banyak badai sejak 18 Agustus itu. Aku membalik ke halaman lain. Bulan Desember yang ditandai dengan bintang besar di tanggal 25. Bintang itu adalah janji. Janji untuk memulai lagi. Setelah serangkaian kegagalan besar yang membuatku merasa sangat kecil. Kegagalan itu terasa seperti jatuh dari tebing. Aku tidak hanya terluka, tetapi juga merasa malu untuk bangkit. Dinding kalender lama itu penuh dengan catatan. Catatan yang hanya bisa aku pahami sendiri. Kode-kode untuk kesepian. Sandi untuk keraguan diri. Aku pernah menulis, kapan ini akan berakhir? Kapan aku akan merasa cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa begitu mendesak dan mendominasi, seolah tidak ada jawaban yang pernah memuaskan. Di masa itu, aku membiarkan kegagalan mendefinisikan seluruh diriku, menenggelamkan semua prestasi dan keberanian kecil yang pernah aku miliki. Rasa penyesalan adalah beban terberat, memberatkan langkahku setiap kali aku mencoba bergerak maju. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan masa depan yang aku bayangkan, tetapi karena kehilangan diriku yang penuh harapan. Lalu, aku menemukan satu coretan kecil di sudut lembar Maret. Hanya 2 kata, tarik napas. Coretan itu bukan dari orang lain. Itu adalah pesanku untuk diriku sendiri di tengah kepanikan yang tak terperi. Itu adalah momen sederhana, tetapi merupakan titik balik yang tak disadari. Itu adalah pengakuan bahwa aku perlu berhenti melawan dan mulai menerima. Menerima bahwa hidup adalah siklus, dan bahwa setelah musim gugur yang menyakitkan, akan selalu datang musim semi yang baru. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa menghapus tanggal-tanggal buruk itu, tetapi aku bisa mengubah bagaimana aku membacanya. Aku mulai melihat kalender lama ini bukan sebagai daftar kegagalan, tetapi sebagai buku panduan ketahanan jiwaku. Payung terbalik di bulan Agustus bukan lagi simbol air mata, melainkan penanda keberanian untuk menghadapi hujan tanpa perlindungan. Bintang di bulan Desember bukan lagi tentang janji yang belum terpenuhi, melainkan tentang cahaya yang aku temukan di tengah kegelapan. Aku ingat bagaimana proses transisi itu terasa lambat, seperti lumut yang tumbuh di atas batu, tak terlihat tetapi pasti. Itu dimulai dengan hanya satu paragraf positif yang aku tulis di bawah coretan negatif. Aku memaksa diriku untuk mencatat setidaknya satu hal yang berjalan baik hari itu, sekecil apapun. Misalnya, hari ini aku berhasil membuat kopi tanpa menumpahkannya, atau aku tertawa saat menonton acara televisi yang konyol. Itu adalah latihan kecil dalam menggeser fokus dari jurang ke permukaan. Perlahan, lembaran kalender lama mulai dipenuhi dengan lebih banyak warna cerah daripada warna gelap. Aku mulai mencoret kata menyesal dan menggantinya dengan belajar. Aku mengganti kata hilang dengan menemukan kembali. Proses ini mengajarkanku bahwa mengenang masa lalu adalah sebuah seni, dan aku adalah seniman yang memegang paletnya.
Aku bisa memilih warna apa yang ingin aku gunakan untuk melukis kembali kenangan itu di dinding hatiku. Kenangan adalah jembatan, bukan penjara. Ia seharusnya membawaku maju, bukan menahanku di tempat yang sama. Aku tersenyum saat membaca catatan kecil di bulan Mei, ketemu kucing oranye di taman. Dia mendesis, tapi dia lucu. Betapa lucunya hal-hal kecil seperti itu mampu menyelamatkan hari yang terasa seperti bencana. Aku mulai menghargai kerumitan diriku, mengakui bahwa aku adalah penjumlahan dari kedua sisi koin. Sisi yang menangis, dan sisi yang tersenyum. Aku tidak lagi merasa perlu untuk menyangkal masa lalu yang menyakitkan. Itu adalah bagian yang membentuk tulang punggung keberanianku. Tanpa 18 Agustus, aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya hari ini. Tanpa Desember yang gelap, aku tidak akan pernah menghargai bintang kecil yang aku coret di kalender lama itu. Aku menutup mata dan mendengarkan suara hujan yang kini berubah menjadi melodi yang menenangkan. Hujan bukan lagi representasi kesedihan, melainkan metafora untuk pembersihan dan pertumbuhan. Setiap tetesnya mencuci debu penyesalan, meninggalkan tanah yang subur untuk ide-ide baru. Aku teringat pada hari aku memberanikan diri untuk menghubungi seseorang dari masa lalu yang kupikir sudah lama hilang. Rasa takut itu terasa nyata, seperti angin dingin yang menusuk. Tetapi aku menulis sebuah draft surat di kalender lama itu, menyusun setiap kata dengan hati-hati. Dialog yang terjadi kemudian sangat singkat, tetapi penuh kelegaan. Ternyata, yang aku takuti hanyalah bayangan di masa kini, bukan realitas masa lalu yang sudah berdamai. Aku menyadari betapa banyak energi yang aku habiskan untuk menjaga pintu-pintu yang seharusnya sudah aku kunci sejak lama. Kalender lama ini adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang benar, yang mengarah ke pemahaman, bukan ke kebencian. Aku memegang lembaran yang usang itu di tanganku, merasakan tekstur kertas yang mulai rapuh. Ada kelembutan yang aneh dalam mengenang masa lalu yang sulit dengan kejelasan seperti ini. Aku melihat diriku yang dulu berjuang, dan aku merasakan rasa bangga yang tulus pada diriku yang sekarang. Aku ingin kembali ke 18 Agustus dan berbisik pada diriku yang basah kuyup. Aku ingin mengatakan, tidak apa-apa menangis, tetapi janji ini, suatu hari kamu akan tersenyum saat mengingat hujan ini. Ini bukan tentang melupakan. Ini tentang melihat bekas luka sebagai peta, bukan sebagai hukuman. Peta yang menunjukkan semua jalan memutar yang harus aku ambil untuk sampai di tempat yang aku yakini sebagai rumah. Rumah yang kini aku definisikan sebagai kedamaian batin, terlepas dari apapun yang terjadi di luar. Aku mulai mengumpulkan cerita-cerita kecil yang aku temukan di lembaran-lembaran ini. Cerita tentang keberanian kecil, tentang kebaikan acak yang aku terima dari orang asing, tentang tawa yang tiba-tiba. Semua cerita itu membentuk mosaik yang jauh lebih indah dan rumit daripada sekadar kisah kesedihan. Aku belajar bahwa setiap babak sulit adalah bahan baku, fondasi untuk babak selanjutnya yang lebih kuat. Tanpa rasa sakit dari masa lalu, senyumku saat ini tidak akan memiliki kedalaman dan resonansi yang sama. Senyum yang aku berikan pada diriku sendiri saat aku akhirnya bisa melihat payung terbalik itu dengan kehangatan. Aku membalik lembaran terakhir kalender lama. Itu adalah halaman kosong. Halaman itu terasa begitu menjanjikan, begitu terbuka, sebuah undangan untuk menulis masa kini dan masa depan. Halaman kosong ini adalah pengingat bahwa narasi hidupku belum berakhir. Aku adalah penulisnya, dan aku bebas memilih kata-kata apa yang akan mengisi kekosongan itu. Aku memilih kata-kata tentang harapan, ketenangan, dan penerimaan diri sepenuhnya. Aku memilih untuk menuliskan tanggal hari ini sebagai penanda dimulainya musim yang penuh syukur. Musim di mana hujan turun, tetapi ia hanya membawa aroma kedamaian, bukan kesedihan. Aku menyadari bahwa memoir atau catatan harian bukanlah tentang akurasi histori semata. Ini tentang interpretasi, tentang menemukan cahaya di antara barisan-barisan yang gelap. Itu adalah praktik untuk mengubah masa lalu dari hantu yang menghantui menjadi guru yang membimbing. Guru yang mengajariku bahwa hal-hal baik dan buruk adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan. Dan tugas kita bukanlah memilih hanya yang baik, tetapi merayakan keseluruhan paket kehidupan. Aku meletakkan kalender lama itu kembali ke dalam kotak kayu. Ia kini aman, sebuah monumen untuk jiwa yang selamat. Itu bukan lagi beban, itu adalah warisan. Aku kembali melihat hujan yang kini mulai mereda, meninggalkan kilauan indah di dedaunan. Hujan telah melakukan tugasnya, membersihkan segala sesuatu, termasuk pandanganku. Aku tidak akan lagi menunggu matahari untuk merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan ada dalam kemampuan untuk tersenyum di bawah hujan, mengenang tanpa rasa pahit. Ini adalah keajaiban kecil yang tersembunyi dalam kalender lama
dan goresan pena yang penuh kejujuran. Kita semua memiliki kalender lama kita sendiri, lembaran-lembaran yang harus kita baca ulang. Dan aku berharap kamu juga akan menemukan keberanian untuk mengubah air mata menjadi senyuman di setiap tanggal yang menyakitkan. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Biarkan ia menjadi cerita yang membebaskanmu. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku berdamai dengan hujan dan kalender lama. Ini adalah tentang kekuatan untuk menulis kembali narasi diri sendiri. Dan ini adalah cerita yang menyembuhkan, yang mengajarkan arti senyum yang sesungguhnya. Jika kisah ini menginspirasi Anda untuk membolak-balik kalender lama Anda sendiri, tinggalkan komen di bawah. Beri like pada kisah ini, share pesan tentang mengenang dengan senyum kepada orang terkasih. Dan pastikan Anda subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah reflektif yang lebih mendalam.